Jadi ada platform atau pinjaman awal sejumlah 50 juta rupiah, jumlah angsuran 30 kali, dan rate persen atau bunga sebesar 10% per tahun. Jadi untuk angsuran pokok, angsuran pokok ini adalah platform itu dibagi dengan jumlah angsuran yang 30 kali dan hasilnya seperti 1.996.296 perak, 67. Selanjutnya ada bunga angsuran atau jasa. Ini cara rumusnya adalah platform dibagi dengan rate atau persen bunga yaitu 10% dibagi lagi dengan 12 karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Selanjutnya ada total angsuran. Nah, cara dapat total angsurannya adalah perjumlahan antara angsuran pokok dengan angsuran bunga. Selanjutnya adalah sisa pinjaman pokok. Sisa pinjaman pokok ini bakal dikurangi dengan angsuran pokok yang menghasilkan 30 kali sampai 0 segini. Nah, sampai 0. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, Bapak dan Ibu guru sekalian. Nama saya Tony Eskarman Parlian. Saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang anuitas. Mulai dari angsuran bunga, pokok, pinjaman pokok, dan juga angsuran. Baik, saya akan menjelaskan bagian yang terdahulu. Itu adalah bagian angsuran bunga. Nah, angsuran bunga itu sisanya pinjaman pokoknya ini Rp 48.596.096 rupiah itu dikali dengan bunganya itu sekitar 10%. Lalu itu dikali dengan jumlah angsuran itu 30 kali. Lalu itu dibagi dengan 12, lalu dibagi lagi dengan si jumlah angsurannya ini. Lalu saya akan menjelaskan bagian yang angsuran pokoknya. Angsuran pokoknya itu total angsuran ini. Total angsurannya itu dikurang dengan angsurannya si bunga atau jasanya ini. Itu senilai 419.066,67. Lalu saya akan menjelaskan yang sisa pinjaman pokok. Sisa pinjaman pokoknya yang sebelumnya itu dikurang dengan si angsuran pokoknya ini. Nah, angsuran pokoknya itu senilai 1.473.903,84. Nah, teman-teman, saya akan melanjutkan yaitu total angsuran yang terakhir. Nah, total angsuran ini pinjaman awalnya tadi tersebut itu dikali dengan jumlah angsurannya. Berarti 50 jutanya itu dikali dengan 30 kalinya. Lalu itu dia dibagi per 12. Lalu sesudah itu diberi per yaitu 1 dikurang 1. Lalu sesudah itu ditambah dengan bunga lalu itu dibagi dengan 12 lagi. Lalu dipangkati dengan minus 24. Sesudah dikali atau ditambah semuanya, itulah hasil dari si jumlah angsurannya tersebut. Nah, teman-teman, semakin besar angsuran pokoknya, maka semakin kecil pula si sisa pinjaman pokok ini. Seperti kita lihat datanya. Jumlah angsuran yang ke-30 kalinya itu misalnya adalah 0. Seperti yang kita lihat di sini 0. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 4. Hai teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang simulasi dan juga karena masih kesenian saya kelompok 4 STK wajib kelas 3. Jadi ini kita sudah ada tabel di sini. Sebelum kita masuk ke bagian PPD, kita lihat dulu di atas sini ada sebuah data. Nah, di sini ada barang namanya Revo CWV, ini motor ya. Nah, ini ada harga awalnya, ada
Nah di sini contoh lah, si A punya utang sebesar segini, 9.297.500. Nah, kita masuk sekarang ke angsuran tambah bunga, angsuran jelas dan selisih. Nah di periode tahun pertama ini utang yang si A dapat, yang utang si A ini kita bagi ke periode 12. Jadi 9.297.500 kita bagi 12, misalnya sebesar segini, 374.797 rupiah. Itu juga dengan tahun kedua atau 24 bulan, sama juga utang ini kita bagi sama 24 bulan. Nah, sudah saldanya 370 395. Masih teman-teman nanya, Bang, kok udah apa kok udah bagi, padahal utangnya kita belum tahu dari mana. Nah, utang ini kita dapat dari harga di koran DP, jadi hasilnya segini. Tadi saya buka kasih tahu, terus kita lanjutkan tahun ketiga atau 26 bulan. Jadi utang ini sama juga utang dibagi sama 36 bulan ini. Nah, kita masuk ke angsuran dealer. Angsuran dealer ini udah dari data tersebut, data yang sudah kita dapat sebelumnya. Ini pertama kan 51, 54. Nah, terus kita masuk ke selisih. Kita bisa dapat selisih ini itu dikarenakan angsuran yang dapat kita dari awal itu angsuran ini kita kurangi sama angsuran keluar bunga. Jadi 934.400 kita kurangi 274.291, maksudnya 159.68. Itu juga dengan bulan tahun kedua atau 25 bulan yang juga kita kurangi angsuran nomor bunga, begitu dan seterusnya. Nah, bunga, total keluarga jelas dan seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama John. Ya, terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Diana Benjamin lagi, dan sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Eben tentang simulasi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bunga. Nah, bunganya yang pertama itu dalam periode pertama adalah 1,72%. Nah, angka ini dari mana? Jadi, angka ini merupakan hasil dari pembagian selisih dengan hutang dikali 100%, sehingga menghasilkan hasil 1,72%. Begitu juga selanjutnya pada periode 24 dan juga periode 36. Oke, kemudian sini ada total keuntungan dealer. Yang pertama, periode pertama itu ada 1.900.000 sekian. Hasil ini merupakan hasil perkalian dari selisih periode pertama 159.608,33 dikali dengan periodenya 12 bulan, sehingga menghasilkan 1.915.300. Begitu juga pada total keuntungan dealer yang tahun kedua dan tahun ketiga. Kemudian sini kita ada motor yang dibeli di awal. Pada tahun pertama angkanya itu ada 16.065.300. Angka ini merupakan angka dari penjumlahan harga awal ditambah dengan total keuntungan dealer. Nah, harga awal motor ini adalah 14.150.000 ditambah dengan total keuntungan dealer ya, sehingga menghasilkan 16.065.000 sekian. Begitu juga pada periode kedua dan periode ketiga. Kemudian sini ada asumsi setiap tahun harga barang berkurang 10%. Nah, apa maksud dari ini? Maksud dari ini ialah sebuah barang ketika setiap tahun tuh harga nilai jualnya itu berkurang 10%. Bisa kita lihat sini harga pertama itu terdapat 14.150.000. Ini harga awal sebelum ada penurunan harga. Nah, kemudian pada tahun pertama itu hasilnya itu 12.735.000 sekian. Kenapa angkanya segini? Karena kan ini bisa dilihat harga barang itu berkurang 10%. Nah, jadi harga awal barang ini dikali dengan 10%, sehingga hasil 10% itu dikurang dengan 14 juta, sehingga menghasilkan 12.735.000. Begitu juga pada periode kedua dan periode 3. Nah, ada catatan penting nih. Nah, setiap tahun itu dikatakan berkurang 10%. Otomatis pada tahun pertama itu kan 10%. Pada tahun kedua itu berkurang jadi 20%, dan ketiga itu berkurang 30%. Nah, bisa dilihat selanjutnya itu ada selisih harga beli dengan harga barang.
bisa kita lihat di sini angkanya itu 3 juta sekian. Angka ini dari mana? Angka ini merupakan hasil selisih antara motor yang dibeli di awal 1 tahun dikurang dengan 12 juta. Dan juga begitu juga pada periode 2 dan 3 merupakan hasil selisih dari tahun kedua dengan tahun kedua dan tahun ketiga dengan tahun ketiga. Jadi sekian presentasi saya Leonardo Jeremy Saragi dari kelompok 4. Terima kasih.